Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpah nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat talabul ilm, dan juga nikmat hujan yang saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Kita sekarang masuk pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56 yang masih membahas tentang wajibnya kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan perkara-perkara yang mendatangkan kerusakan di muka bumi ini, yaitu berupa maksiat. Dan di antara perbuatan maksiat tadi adalah dengan meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah perbaikannya. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. La di sini la nahiyah, yang artinya larangan, ya. La janganlah, ya. Wala dan janganlah. Tufsidu fil ardi, kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Berkata Syekh Asy-Syarih, bisyirki wal ma'asi. Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, yaitu dengan kesyirikan dan juga maksiat, ya, dengan kesyirikan dan juga maksiat. Ba'da islahiha, setelah perbaikannya. Setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi ba'thil anbiya'i wa syar'il ahkami wa amal ta'at. Ya, bagaimana Allah memperbaiki bumi ini, yaitu dengan diutusnya para nabi, kemudian disyariatkannya hukum-hukum yang berisi maslahat, dan juga amalan-amalan ketaatan, wa amal ta'at, dan amalan-amalan ketaatan. Ya. Berkata Abu Bakar bin Ayyash fil ayat, tentang ayat ini, "Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ard wa hum fi fasadin fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidina fil ard."
Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi, sementara mereka saat itu dalam keadaan rusak, ya, rusak akhlaknya, ya, rusak kehidupannya, ma'isyahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, sementara saat itu penduduk bumi dalam keadaan rusak. Fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memperbaiki mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang dia mengajak manusia untuk menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal mufsidina fil ard, maka dia termasuk daripada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu penduduk dunia, penduduk bumi ini dalam keadaan rusak, ya. Dalam keadaan rusak. Nah, kemudian Allah perbaiki mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meninggalkan kesyirikan, maksiat, karena kesyirikan dan maksiat ini merupakan sebab utama daripada kerusakan yang mereka berada di dalamnya. Maka ketika orang-orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menjadikan penduduk bumi ini dalam keadaan baik. Ya, dalam keadaan baik. Naam, dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, teratur, ya. Inilah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan di atas muka bumi ini dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajak manusia untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa saat ini yang dia mengajak manusia, mengajak dirinya dan manusia untuk menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal mufsidina fil ard, maka dia termasuk daripada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan Allah telah melarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini dalam firman-Nya tadi, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Ya. Dan Allah memperbaiki muka, apa yang ada di atas muka bumi ini adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariatnya, dan dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh penduduk bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ifsad, ya, membuat kerusakan, telah kita sebutkan, kerusakan di sini bisa hissi, bisa ma'nawi. Ya, kerusakan di sini bisa yang sifatnya indrawi, ya, bisa dilihat, bisa dirasakan, maupun yang sifatnya ma'nawi, yaitu dengan maksiat. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah mereka telah berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan Allah telah melarangnya di dalam ayat ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, qala aktsarul mufassirin la tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ghairi ta'atillah ba'da islahillahi iyyaha bi ba'tsir rusul wa bayanis syari'ah wad du'a ila ta'atillah fa inna ibadata ghairillah wad da'wata ila ghairihi wa syirka bihi huwa a'zamu fasadin fil ardi bal fasadul ardi fil haqiqa innama huwa bisyirki bihi wa mukhalafati amrihi. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kebanyakan ahlu tafsir mereka mengatakan, ya, tentang ayat ini, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini, yakni dengan perbuatan maksiat, dan mengajak manusia untuk tidak mentaati Allah. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan berbuat maksiat dan mengajak manusia untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Ya. Larangan ini ba'da islahillah, setelah Allah
memperbaiki muka bumi ini, ya memperbaiki dunia ini dengan diutusnya para rasul dan dijelaskannya syariatnya, aturan-aturannya, dan mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya beribadah kepada selain Allah dan mengajak manusia kepada selain Allah, ya berbuat syirik, merupakan kerusakan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba di atas muka bumi ini. Bahkan rusaknya dunia ini, ya hakikatnya itu sebab utamanya adalah kesyirikan dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh fisik, ya, kerusakan hissi ini tidak jauh menakutkan atau merusak, ya, daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh kesyirikan dan juga maksiat, ya. Karena maksiat kepada Allah, kesyirikan itu yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada suatu kaum, sehingga terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini. Barang siapa yang dia memperhatikan keadaan alam semesta ini, ya, maka dia akan mendapatkan bahwasanya kebaikan suatu negeri, ya, itu sebabnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Begitu juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita dapatkan negeri-negeri yang mereka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka jauh lebih aman, lebih makmur, ya, dibanding negeri-negeri yang lainnya. Kita tidak katakan bahwasanya negeri-negeri yang menerapkan syariat Allah berarti tidak ada kejahatan sama sekali. Ya, karena di sana juga tetap ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya maksiat tadi maka hal itu mengurangi keamanan, mengurangi kemakmuran. Akan tetapi jika dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain, ya, yang tidak menerapkan syariat Allah atau tidak ditegakkan syariat Allah di dalamnya secara sempurna, ya, maka negeri-negeri yang menegakkan syariat Allah itu lebih baik, ya, tentunya jauh lebih aman dan lebih makmur, ya, karena ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mentaati Allah, mentauhidkannya dengan kehidupan yang baik, ya, dengan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami benar-benar akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik, ya, dan kami akan benar-benar membalas mereka lebih baik daripada apa yang mereka lakukan atau perbuat di muka bumi ini. Sementara, ya, keburukan suatu kaum, suatu negeri, ya, kerusakan suatu negeri, ya, fitnah, ya, ujian yang bertubi-tubi, kekeringan, ya, dikuasainya negeri tersebut oleh musuh-musuhnya, orang-orang yang tidak cinta kepada penduduknya, orang-orang yang hanya menginginkan kepuasan bagi dirinya sendiri dan kemelaratan bagi penduduk negeri tersebut, ya, dengan kata lain yang ingin menjajah negeri tersebut, ya, maka kita dapatkan bahwasanya sebab itu semua karena penduduknya menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Mereka tidak mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang salehnya sudah tidak didengar lagi. Atau bahkan orang-orang yang berilmunya, ya, itu justru malah terfitnah dengan dunia sehingga tidak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya, tidak mengajak manusia untuk mempelajari, ya, ahkam, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak mengajak manusia untuk mengikhlaskan, ya, dalam mentauhidkan Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah disibukkan, ya, untuk menghalang-halangi manusia demi mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya,
maka dengan demikian ya negeri tersebut pun menjadi negeri yang banyak fitnah di dalamnya, banyak ujian. Ya, maka kalau kita perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang seperti ini termasuk dalam negeri kita. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga negeri ini, memberikan hidayah kepada penduduknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, ya dengan ikhlas, dengan pemahaman para salafus salih, ya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, benar-benar mengikhlaskan ibadahnya semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon petunjuk kepada Allah agar diberikan kebenaran dan diberikan taufik untuk mentaati kebenaran tersebut, karena hanya dengan itulah Allah akan mengembalikan ya kebaikan di negeri tersebut. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya mengingatkan kita agar kita itu tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya, dan sebab utama daripada kerusakan di muka bumi ini adalah jauhnya manusia dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita perhatikan. Ya, karena sebab-sebab yang lain itu jauh lebih ringan daripada sebab ini. Karena kalau manusia sudah menyadari kesalahannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia ingin mentauhidkan Allah, pasti dia juga akan meninggalkan sebab-sebab yang lain, ya, yang berupa fisik, ya, materi yang bisa menjadikan kerusakan di atas muka bumi ini. Ya. Baik. Al-ma'na al-ijmali al-ayah, mana global ayat ini, yanhallahu subhanahu ibadahu 'anil ifsadi fil ard. Allah melarang ya hamba-hambanya dari perbuatan ya dari berbuat kerusakan di muka bumi ini bil ma'asi wad du'a ila ta'atil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan apa? Dengan maksiat dan mengajak manusia untuk mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ini semua adalah bentuk kerusakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ba'da islahihi subhanahu iyyaha, setelah Allah memperbaiki dunia ini. Dengan cara apa? Bi ba'tsir rusuli wa bayani syariah, dengan diutusnya para rasul dan dijelaskannya syariat-syariatnya, wa du'a ila ta'atillah, dan mengajak manusia untuk mentaati Allah. Fa inna ibadata ghairillah wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi wa zulma wal ma'asi hiya a'zamu fasadin fil ardi. Maka sesungguhnya beribadah kepada selain Allah, mengajak manusia kepada selain Allah, yang menyekutukan Allah, berbuat zalim, berbuat maksiat, ini merupakan kerusakan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang manusia atau seorang hamba di muka bumi ini. Ya. Maka hubungan ayat ini dengan bab sangat jelas, ya. Annaman yad'u ila tahakumi ila ghairi ma anzalallah faqad ata bi'a'zamil fasadi fil ard. Bahwasanya orang yang mengajak manusia untuk menerapkan hukum selain hukum yang Allah turunkan, maka itu salah satu bentuk ya kerusakan yang besar yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Ya, karena kebaikan itu hanya dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib kita mengetahui hukum-hukum Allah ya dari sumbernya, dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada hukum-hukum Allah. Barang siapa yang menerapkannya ya atau membuat aturan yang tidak berseberangan dengan hukum-hukum Allah, ya, maka dia telah berbuat kebaikan di atas muka bumi ini dan meninggalkan kerusakan. Faedah yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, yang pertama, annal ma'asi ifsadun fil ard, bahwasanya maksiat itu adalah bentuk berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, dan rusaknya ya seseorang, rusaknya
besarnya kerusakan di muka bumi ini itu sesuai dengan besarnya maksiat yang dia lakukan. Ya. Dan kerusakan ini, maksiat itu tidak hanya berbahaya untuk diri sendiri saja, tapi juga bisa merambat kepada yang lainnya. Ya. Tapi yang pertama kali akan merasakan kerusakan tadi adalah pelaku dari maksiat tadi. Ya, sadar atau tidak sadar. Ada orang yang menyadarinya. Ya, kalau orang sadar dia telah berbuat kerusakan, maka itu baik untuknya. Karena dengan kesadaran tadi, dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang, dan ini banyakkan orang itu nggak sadar bahwa dia telah rusak atau dia sedang melakukan kerusakan. Ya, karena mungkin akibat dari kerusakan tadi tidak terlalu dia rasakan karena tertutupi dengan hal-hal yang lainnya yang dia anggap itu sesuatu yang baik untuknya. Ya, misalnya koruptor, ya, yang mencuri harta rakyatnya, ya, mereka merasa bahwa perbuatan tadi itu tidak berbahaya untuk dirinya. Bahkan dia malah hidupnya senang. Ya, kenapa? Karena dapat uang banyak tanpa diketuai oleh manusia. Ya, karena duitnya banyak. Ya, karena duitnya banyak tadi, dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu bukanlah bentuk kerusakan. Nyatanya dia nggak rusak. Padahal sebenarnya dia rusak. Ya, rusak apanya? Kalaupun dia tidak ketahuan atau belum ketahuan, maka pasti berpengaruh terhadap ibadahnya, terhadap keluarganya. Ya, ibadahnya jadi tidak khusyuk, ngawur. Ya. Kemudian hidupnya tidak tenang karena takut kalau sampai diketahui, ya, perbuatannya tadi. Kemudian keluarganya juga tidak baik, ya, karena pengaruh dari harta yang haram tadi. Ya, doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya adalah bentuk kerusakan yang ada pada dirinya, hanya saja dia tidak merasakannya karena tertipu dengan harta, ya, yang dianggap itu sebagai kesuksesan bagi dirinya. Wal'iyadzubillah. Nanti di yaumil qiyamah baru dia bisa melihat kerugiannya. Karena di dunia mungkin dia masih tertipu, masih tertutupi untuk melihat kerusakan yang dia derita gara-gara perbuatan maksiatnya. Tapi nanti di yaumil qiyamah, ya, ketika dia tidak punya apa-apa lagi, harta yang dahulu dia kumpulkan tidak bisa menolongnya, ya, anak-anak yang dia miliki tidak bisa menolongnya. Hari itu dia akan mengetahui, ya, kerusakan yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat yang dia lakukan di muka bumi ini. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya maksiat itu adalah kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan bagi pelakunya. Ya, besar kecilnya kerusakan yang dia alami itu sesuai dengan besar kecilnya maksiat atau sedikit banyaknya maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia berbuat maksiat kepada Allah, hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah jalan untuk memperbaiki, ya, memperbaiki dirinya dan juga masyarakatnya serta negerinya. Yang kedua, anna ta'ata islahunil ard. Bahwasanya mentaati Allah itu salah satu bentuk berbuat baik, ya, membuat kebaikan di muka bumi ini. Maka masing-masing kita berusaha untuk membuat kebaikan di muka bumi ini. Apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan negeri kita? Ya, kita bisa berbuat. Kita semua bisa berbuat. Kita semua bisa ikut andil dalam memperbaiki negeri ini. Ya, terutama adalah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang dia menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena mereka lah negeri ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, negeri kita sampai saat ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih banyaknya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyaknya orang-orang yang takut kepada Allah, ya, kemudian mereka tunduk kepada syariatnya. Maka harusnya orang-orang seperti ini tidak dimusuhin. Ya, orang-orang yang mereka ingin menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mengajarkan, ya, kepada manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala,
harusnya tidak boleh dimusuhi, justru harus dilindungi. Karena mereka lah negeri ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab suatu kaum ketika di dalam kaum tersebut masih banyak orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Marilah kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Naam. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah akan mengazab suatu kaum sementara engkau masih berada di antara mereka, yakni Nabi Muhammad masih hidup di antara mereka. Selama Nabi masih ada, maka Allah tidak akan mengazab kaum tersebut. Ketika Nabi sudah tidak ada, maka masih ada jaminan Allah tidak akan mengadab kaum tersebut. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka sementara mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi negeri ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kerusakan yang parah, dari kerusakan yang menyeluruh, wal'iyadzubillah, ya, itu karena masih banyaknya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, memohon ampun atas dosa-dosanya dan memohonkan ampun atas kesalahan-kesalahan para pemimpinnya. Ya, orang-orang seperti ini harusnya itu dijaga, harusnya itu dilindungi, harusnya didorong. Ya, kalau memang mereka tidak bisa menjadi orang-orang saleh, ya, menjadi orang-orang yang menegakkan syariat Allah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, hendaknya mereka tidak memusuhi orang-orang yang mereka ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, menegakkan syariatnya, karena orang-orang seperti inilah yang menjadikan negeri tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan merupakan bentuk islah, ya, bentuk berbuat baik, perbuatan baik, ya, yakni bentuk memperbaiki dunia ini. Nah, jadi kita bisa ikut andil dalam memperbaiki negeri kita ini, ya, dan setiap kita andilnya adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang benar, ya, dengan ketaatan yang hak. Nah, yang ketiga, anna tahkima ghairi ma anzalallahu ifsadun fil ard. Ya, bahwasanya menerapkan hukum selain apa yang Allah turunkan itu hakikatnya adalah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, ingin menerapkan hukum, aturan, undang-undang yang menyelisihi apa yang telah Allah turunkan, ya, itu hakikatnya adalah berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Bersyukur hendaknya mereka yang ingin membuat aturan-aturan sesuai dengan hawa nafsunya ketika ada orang-orang yang mengingatkan, ya, kalau aturan ini aturan yang salah, aturan yang berbahaya, ya, karena ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkanlah mereka, didoakanlah mereka, ya, oleh orang-orang yang ingin menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dibenci dan dituduh sebagai orang-orang yang membenci negeri ini, ya, orang-orang yang tidak cinta dengan negeri ini, orang-orang yang merubah negeri ini, ya, menjadi negeri selainnya, orang-orang yang mereka takut kalau identitas negeri ini itu akan berubah misalnya, ya, nggak perlu ditakutkan, ya, karena mereka orang-orang yang ingin menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dan berikan nasihat kepada pemimpin agar mereka bertakwa kepada Allah dan memahami hukum-hukum Allah karena di dalamnya terdapat maslahat yang besar, ya, itu hendaknya malah didukung, ya, tidak dimusuhin, ya, tidak dimusuhin, didorong agar mereka itu betul-betul mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mereka berdiskusi tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah agar bisa diterapkan di negeri ini, ya. Karena dengan menerapkan hukum-hukum tadi, maka negeri ini akan menjadi negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya.
negeri yang baik, ya, negeri yang rakyatnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anna salahal bashari wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzalallah. Untuk per individunya, ya, bahwasanya kebaikan seseorang, ya, kebaikan seseorang dan perbuatan baiknya atau usaha mereka untuk berbuat baik, ya, itu tidak bisa terjadi kecuali dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dengan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala pada dirinya sendiri. Mewajibkan pada dirinya sendiri untuk menerapkan hukum-hukum Allah per individunya. Ya, seperti mewajibkan bagi dirinya untuk melakukan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya. Salat 5 waktu misalnya, ya. Kemudian berzakat kalau dia mampu, ya, kalau dia sudah memiliki kemampuan, ya, suatu nisab misalnya zakat mal atau zakatul fitr. Kemudian berhaji, puasa, ya, dan juga hukum-hukum Allah yang lainnya. Ya, dalam masalah perdagangan misalnya menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjauhi riba, menjauhi berbuat kecurangan, ya, penipuan, ya. Ini hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal muamalah juga diterapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian akan terciptalah, ya, negeri yang baik, yang thayyibah, ya, wa rabbun ghafur. Nah, ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan kembali, ya, pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.